Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, jumpa lagi pada hari ini 24 Desember 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia. Saya menyapa umat Tuhan. Selamat siapkan diri untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami membutuhkan firman-Mu, karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mendengar kebenaran firman Allah yang dapat saya bacakan dalam Lukas pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali di negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, peristiwa kelahiran Yesus Kristus itu memasuki sejarah umat manusia di tengah-tengah kehidupan dunia ini, di mana dia dilahirkan pada saat ada usaha dari pemerintah Romawi untuk mengadakan sensus di seluruh dunia pada waktu itu. Dan dua penguasa pemerintah yang disebutkan nama mereka, yakni Kaisar Agustus dan Quirinius. Dengan demikian, peristiwa kelahiran Yesus Kristus itu sungguh-sungguh peristiwa yang nyata yang terjadi dalam sejarah umat manusia. Dari Injil Lukas pasalnya yang kedua, dari kisah kelahiran Yesus Kristus, beberapa hal perlu kita perhatikan secara baik. Pertama, bahwa Raja yang agung, Raja di atas segala raja itu ternyata dilahirkan di tempat yang sangat sederhana, yang sebenarnya tidak merupakan tempat kehidupan yang layak bagi manusia. Tapi inilah yang tengah dialami oleh Yesus Kristus sehubungan dengan kelahirannya ke tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dengan demikian, kandang yang hina sebagai tempat kelahiran Yesus Kristus bisa dapat memberi makna bagi kita untuk kita perhatikan dengan baik. Pertama, bahwa di sana kita belajar bahwa ada perendahan diri yang sangat luar biasa yang dinyatakan oleh Allah dalam Yesus Kristus bagi kehidupan kita umat percaya. Hal yang kedua, bahwa ada simbol pengorbanan diri dari Yesus Kristus. Dia yang adalah Sang Kudus, Raja di atas segala raja itu, rela mengorbankan dirinya menjadi orang yang amat papah di tengah-tengah kehidupan dunia, supaya demikian kita yang hina dan dina
karena keberdosaan kita diangkat dalam kemuliaan untuk mengalami kehidupan kekal. Tetapi juga kandang yang hina mau memberi gambaran kepada kita bahwa tidak ada kesiapan umat manusia untuk menyambut Sang Mesias pada saat dia terlahir ke tengah-tengah kehidupan dunia ini. Manusia sedang berusaha untuk memikirkan dirinya sendiri, memikirkan keadaan hidupnya sendiri, dan tidak dapat menyambut kehadiran Sang Mesias dengan sebuah penuh sukacita. Juga bagian ini mau memberi gambaran kepada kita bahwa ada sebuah simbol peringatan pada kehidupan kita yang kotor karena dosa yang telah membuat kita menjadi manusia yang hina di hadirat Tuhan. Yesus harus memasuki wilayah itu demi dan untuk keselamatan kita. Juga pada bagian ini kita belajar bahwa Allah begitu solider dengan kehidupan kita umat manusia yang berdosa. Dia rela meninggalkan tahta surgawi. Dia rela untuk datang dan mengalami penderitaan. Dia memberi hidup seutuhnya supaya demikian kita yang susah, yang ada dalam penderitaan bisa dimerdekakan, diangkat dalam kemuliaan untuk mengalami pengampunan dosa dan keselamatan kekal. Kalau demikian, apa yang mesti kita beri perhatian sehubungan dengan peristiwa Natal di hari-hari hidup kita sekarang ini? Semestinya peristiwa Natal adalah sebagai saat di mana setiap orang rela untuk mempersembahkan hidupnya bagi kehidupan dan kesejahteraan sesama umat manusia. Pertanyaan bagi kita adalah, berapa banyak di antara kita yang pada peristiwa Natal atau juga setelah merayakan peristiwa Natal atau hari-hari hidup kita setiap saat dan waktu telah sungguh-sungguh merelakan apa yang ada pada kita demi dan untuk kehidupan sesama kita yang mengalami penderitaan. Allah dalam Yesus Kristus dalam peristiwa Natal ternyata mengosongkan dirinya, memberi dirinya, mengorbankan dirinya supaya kita yang susah dan menderita itu dimerdekakan dan diselamatkan. Dengan demikian, semestinya peristiwa Natal yang kita rayakan setiap tahun menolong kita untuk kita membuat komitmen hidup bahwa kita juga mesti memiliki rasa solidaritas tinggi yang berarti bagi kehidupan sesama kita yang ada di masa-masa sulit. Kita tentu berharap bahwa dengan belajar dari peristiwa Natal, Gereja Tuhan pada program pelayanan di tahun-tahun pelayanan selanjutnya akan berusaha sedapat mungkin supaya menunjukkan rasa solidernya terhadap kehidupan umat yang susah di tengah-tengah kehidupan dunia. Ini perlu kita kerjakan supaya makna Natal itu benar-benar menjadi bagian bagi kita umat percaya masa kini dan masa yang akan datang. Kita tidak bisa hanya sekedar memperhatikan kesejahteraan diri kita sendiri dan membiarkan orang-orang lain tetap mengalami penderitaan di sekitar kita, di hadapan kita, yang menjadi tetangga-tetangga kita sesama di mana kita hidup dan menjadi bagian bagi hidup mereka. Karena itu peristiwa Natal hendaknya mendorong kita untuk belajar bersolider dengan penderitaan sesama kita umat manusia. Hanya dengan demikian makna Natal dapat berarti bagi kehidupan kita. Hal yang kedua, bahwa sudah waktunya memang kita mesti mengalami pertobatan untuk tidak lagi hidup di dalam kekejian dan dosa yang membuat hidup kita terus berlumuran dengan dosa dalam hidup ini. Kristus telah mengorbankan dirinya, dan sekali yang mengorbankan diri untuk keampunan dosa dan keselamatan kita. Karena itu sudah waktunya kita berhenti dari perilaku-perilaku hidup kita yang jahat
dan berusaha untuk hidup dalam kebenaran demi kecintaan kita terhadap Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk hidup dan keselamatan kita. Kita pasti bisa melakukan perkara-perkara ini karena Tuhan akan terus mendampingi kita untuk melakukannya dengan setia. Kiranya Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus melawat dan memberkati kami. Biarlah kami makin dikuatkan dalam kasih karunia. Terima kasih Tuhan, kami akan siap malam ini untuk merayakan Natal bersama dengan umat Allah. Allah berkenan menolong dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat menyambut kelahiran Yesus Kristus. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.